Mulai narasi. Selamat datang ke ruang refleksi dan kedalaman sastera dunia. Hari ini, kita akan menyelami salah satu karya paling gelap, paling intens dan paling psikoanalitis dalam kancah drama barat, Othello oleh William Shakespeare. Ini bukan sekadar kisah cinta segitiga biasa. Ini adalah sebuah bedah psikologi tentang bagaimana kepercayaan yang dibina selama bertahun-tahun boleh dihancurkan hanya dengan beberapa kata-kata jahat yang dipilih dengan teliti. Kita akan melihat struktur plot, watak-watak utama, simbolisme dan implikasi sosial serta rasial yang tersirat dalam naskah ini. Bersiaplah untuk perjalanan yang panjang, kerana Othello menawarkan lebih dari sekadar aksi. Ia menawarkan cerminan gelap jiwa manusia itu sendiri. Judul bahagian 1, Latar belakang dan konteks sosial rasial. Untuk memahami Othello, kita mesti terlebih dahulu memahami dunia di mana ia berlaku. Cerita ini berlaku di Danesia dan Cyprus. Danesia adalah kuasa maritim, kaya, berpendidikan, dan sangat hierarki. Ia adalah pusat perdagangan dan diplomasi. Sebaliknya, Cyprus adalah pulau sempadan, tempat ketenteraan, jauh dari peradaban Danesia, terdedah kepada ancaman Turki Uthmaniyah. Transisi dari Danesia ke Cyprus bukanlah sekadar perubahan lokasi fizikal, ia adalah peralihan dari sivilisasi ke barbarisme, dari ketertiban ke kekacauan, dari pengekalan emosi kepada peledakan amarah. Watak utama kita, Othello, adalah seorang Moor. Dalam konteks zaman Elizabethan, Moor merujuk kepada orang Afrika Utara atau hitam. Othello adalah jeneral bagi Angkatan Tentera Danesia. Kedudukannya adalah luar biasa. Seorang lelaki bukan Eropah, bukan Kristian, atau sekurang-kurangnya asing dari tradisi Kristian Danesia, menjadi komander tertinggi dalam tentera sebuah republik Kristian yang kuat. Ini menimbulkan pertanyaan teoretikal yang menarik. Bagaimana Danesia menerima Othello? Shakespeare memberikan jawapan secara tersirat, melalui utiliti dan keberanian. Othello dihormati kerana diajarnya, kerana kemampuannya memimpin, dan kerana kesetiaannya yang terbukti kepada Republik. Namun, penghormatan ini rapuh. Ia didasarkan pada fungsi, bukan penerimaan penuh sebagai rakan sebaya yang setara. Di balik tembok Danesia, terdapat prasangka mendalam terhadap orang Moor. Ini adalah latar belakang penting untuk memahami mengapa serangan Iago begitu berkesan. Iago tidak menyerang Othello sebagai jeneral, dia menyerang identitas rasialnya, ketakutannya bahawa dia tidak akan pernah benar-benar diterima oleh masyarakat Danesia, dan keraguan dirinya sendiri mengenai nilai dirinya sebagai pasangan untuk Desdemona. Desdemona, isteri Othello, adalah anak kepada Senator Brabantio. Dia mewakili kemewahan, kemurnian, dan status sosial Danesia yang tinggi. Perkawinan mereka adalah pencabulan terhadap norma sosial ketika itu. Tidak ada persetujuan dari bapa Desdemona. Othello menggunakan cerita-cerita tentang perjuangannya, tentang bagaimana dia hidup dalam bahaya, untuk memikat hati Desdemona. Desdemona jatuh cinta bukan dengan wajah Othello, tetapi dengan jiwanya, dengan kisahnya. Ini adalah bentuk cinta romantik yang revolusioner untuk zamannya. Namun, hubungan ini dibayangi oleh ketidakseimbangan kuasa sosial. Othello sentiasa merasa tidak selesa dengan jarak antara asal-usulnya dan status isterinya. Ketidakselesaan inilah yang dicari oleh Iago. Judul bahagian 2, Antagonis dan Teknik Manipulasi Iago. Jika Othello adalah pahlawan yang rapuh, maka Iago adalah arsitek kehancuran yang sempurna. Iago sering dianggap sebagai salah satu watak jahat terbesar dalam sejarah sastera. Namun, mengapa dia jahat? Shakespeare tidak memberikan motivasi yang jelas dan tunggal. Iago mendakwa dipromosikan dengan rendah hati. Seorang lelaki bernama Cassio, yang lebih muda dan kurang berpengalaman, dinaikkan pangkat menjadi laksamana muda, sementara Iago, dengan pengalaman pertempuran yang lebih banyak, hanya menjadi ancin atau ajudan. Iago memanggilnya Lollipop. Tetapi adakah ini alasan yang cukup untuk perencanaan pembunuhan dan pemusnahan hidup 3 orang? Mungkin tidak. Ada indikasi bahawa Iago juga mendakwa Othello tidur dengan isterinya, Emilia, tetapi ini mungkin rekaan Iago atau alasan sekunder. Yang lebih penting, Iago adalah peramal psikologi. Dia tahu apa yang ada dalam diri setiap orang. Dia memanfaatkan kelemahan mereka. Teknik Iago adalah insinuation atau tuduhan tersirat. Dia tidak pernah menuduh Othello secara langsung. Dia menggunakan soalan retoris, dia membuat jeda yang bermakna, dia berpura-pura tidak sengaja mendengar perkara-perkara yang sebenarnya dia ciptakan. Dia memainkan peranan orang yang jujur, orang yang hanya mahu membantu kawan baik. Iago de honest. Ironik sekali, kerana kejujurannya adalah topeng. Dia menggunakan struktur bahasa yang samar-samar. Alih-alih berkata Desdemona berkhianat, dia berkata berwar, my lord, Osje Alush,
IT is the green ear monster which does heck more the meat IT fits on. Dia menanam benih keraguan. Benih itu tumbuh dalam tanah subur rasa tidak selamat Otelo. Satu aspek yang menarik dari Iago adalah kebolehannya untuk mengawal maklumat. Dia berhubung dengan Rodrigo, seorang bangsawan Venesia yang kaya tetapi bodoh, yang jatuh cinta pada Desdemona. Iago memanipulasi Rodrigo untuk mendanai rancangan-rancangnya dan untuk melakukan kerja kotor, sambil menjanjikan bahawa Rodrigo akan mendapatkan Desdemona jika dia membantu Iago meruntuhkan Otelo. Ini menunjukkan lapisan kedua manipulasi. Iago menggunakan harapan palsu untuk mengawal orang lain. Rodrigo adalah alat, dan Iago adalah tangan yang memegang alat itu. Ketika Rodrigo mula meragui, Iago dengan cepat mengalihkan fokus atau mengancamnya, memastikan dia tetap berada di bawah kawalan. Judul bahagian 3, Kemunduran Psikologi Otelo. Perjalanan Otelo dari jeneral yang tenang dan berwibawa kepada makhluk yang gila dan berdarah dingin adalah salah satu kreasi watak terbaik dalam drama. Di awal pentas, Otelo bercakap dengan lancar, dengan metafora yang indah, dan dengan kepercayaan diri. Keep up your bright ideas, for the dew will roast them. Dia tenang walaupun menghadapi tentangan bapa Desdemona. Dia percaya pada cintanya. Namun, dengan masuknya keraguan, struktur mental Otelo mula runtuh. Shakespeare menggunakan bahasa untuk menggambarkan kemerosotan ini. Pada mulanya, ayat-ayat Otelo adalah lengkap dan berirama. Seiring waktu, ayat-ayatnya menjadi terpotong-potong, penuh dengan eksklamasi, dan akhirnya menjadi monosilabik dan kasar. Oh, blood, blood, blood. Dia kehilangan kemampuan untuk berbicara secara logis. Dia jatuh ke dalam apa yang kita panggil J.L.O.S. induced psychosis. Iago telah berjaya mengubah rasa cinta Otelo menjadi obsesi. Cinta yang begitu besar kini menjadi api yang membakar semua akal sihat. Otelo meminta bukti. Iago memberikan ocula proof yang palsu, iaitu sarung tangan Desdemona yang telah diberikan oleh Iago kepada Cassio, melalui manipulasi lebih lanjut. Otelo melihat Cassio memegang sarung tangan itu atau membicarakannya, dan bagi Otelo, itu adalah bukti mutlak. Satu momen penting adalah ketika Otelo jatuh ke dalam keadaan kejang atau epilepsi psikosomatik. Ini menunjukkan betapa tubuh dan mindanya terhubung erat dengan penderitaannya. Dia tidak lagi mampu menahan beban keraguannya. Dia menjadi paranoid. Dia melihat setiap tindakan Desdemona sebagai tanda pengkhianatan. Kelembutan Desdemona adalah tipu daya. Doanya adalah dalang. Bahkan, ketika Desdemona bersalah sesuatu yang kecil, seperti kehilangan sarung tangan, Otelo melihatnya sebagai bukti konspirasi besar-besaran. Dia berhenti melihat Desdemona sebagai manusia. Dia melihatnya sebagai objek yang harus dihukum. Transformasi ini adalah peringatan keras tentang betapa rapuhnya kepercayaan dan betapa mudahnya realiti boleh distorsi oleh prasangka dan ketakutan. Judul bahagian 4, Desdemona dan Kemasihan Korban. Desdemona adalah watak yang sering disalahpahami. Dia bukan sekadar korban pasif. Dia adalah wanita yang kuat, yang berani melawan bapanya, yang berani memilih suaminya sendiri. Dia adalah simbol integriti dan kasih sayang. Namun, kekuatan ini menjadi kelemahannya dalam permainan Iago. Dia tidak memahami politik halus Venesia atau sifat jahat Iago. Dia percaya pada kebaikan manusia. Apabila dia melihat Otelo berubah, dia bingung. Dia tidak mengerti mengapa suaminya tiba-tiba marah. Dia berusaha untuk menyenangkan Otelo. Dia menyanyikan lagu Willow. Dia menawarkan bantuan. Setiap tindakan baik yang dia buat ditafsirkan oleh Otelo yang sudah terkontaminasi sebagai manipulasi. Kesedihan Desdemona adalah kesunyian. Dia tidak mempunyai suara dalam pertahanan dirinya kerana Otelo tidak mahu mendengarnya. Dia adalah korban dari sistem patriarki yang juga digunakan oleh Iago. Iago menggunakan stereotip wanita Venesia yang licik untuk meyakinkan Otelo bahawa Desdemona pasti berkhianat kerana dia telah berkhianat kepada bapanya. Logik Iago adalah, she did the cheat her father, marrying you, and when she seemed to shake and fear your looks, she lied the most. Ini adalah generalisasi yang berbahaya. Ia menghubungkan tindakan masa lalu dengan karakter moral yang buruk. Desdemona terperangkap dalam narasi yang diciptakan oleh lelaki-lelaki di sekelilingnya. Dia tidak mempunyai kuasa untuk mematahkan cerita Iago kerana Otelo sudah memutuskan untuk percaya. Hubungan antara Desdemona dan Emilia, isteri Iago, juga menarik. Emilia adalah watak yang lebih realistik, lebih sinik. Dia tahu bagaimana dunia bekerja. Dia sering memberikan komentar yang tajam tentang suami dan hak wanita. Let husbandias know their widows hate scents like them. They see and smell, and hate their palates both for sweet and sour.
ex-husband D.S. Hayes. Emilia membela Desdemona, tetapi dia juga terpaksa mematuhi suaminya. Dinamika ini menambah lapisan realisme sosial. Emilia adalah saksi bisu, tetapi dia takut untuk bercakap hingga titik tertentu. Ketakutan ini menunjukkan kuasa patriarki yang menekan wanita, bahkan mereka yang sedar akan ketidakadilan. Judul bahagian 5, Simbolisme dan Objek Penting. Dalam Otelo, objek-objek tertentu memegang berat simbolik yang besar. Objek utama adalah sapu tangan, handkerchief. Sapu tangan ini bukan sekadar aksesori fashion. Itu adalah suzenir perkahwinan dari Otelo, diberikan oleh ibunya, yang mendapatkannya dari penyihir. Ia diyakini mempunyai kuasa magis untuk menjaga kesetiaan. Kehilangan sapu tangan, atau dianggap hilang, adalah kehilangan perlindungan spiritual dan simbolik dari pernikahan. Bagi Otelo, sapu tangan adalah bukti fisik pertama bahawa Desdemona telah memberikan sesuatu yang intim kepada Cassio. Ia menjadi Ocula proof. Kemudian, ada Cassio. Cassio adalah watak yang berbeda dari Otelo. Dia adalah seorang humanis, seorang pendidik, seorang yang suka minum dan bersenang-senang. Dia tidak cocok dengan keseriusan dan graditasi Otelo. Hubungan Cassio dan Desdemona adalah platonik dan profesional. Dia memohon kepada Desdemona untuk membantu memulihkan posisinya sebagai letnan setelah dia dipecat kerana pertengkaran, yang direkayasa oleh Iago. Desdemona membantu dia dengan tulus, kerana dia ingin memperolehi perdamaian. Namun, ketulusan ini dilihat sebagai kompilasi perselingkuhan. Cassio adalah korban tidak langsung. Dia tidak tahu apa-apa tentang rencana Iago sampai akhirnya semuanya meledak. Dia adalah representasi dari kebaikan naif yang tidak mampu melawan kejahatan yang terorganisir. Musim panas di Cyprus juga penting. Panas yang terik mencerminkan suhu emosional yang meningkat, amarah yang mendidih, dan ketegangan yang tak tertahankan. Suasana yang pengap membuat karakter tidak dapat berfikir jernih. Iago memanfaatkan kondisi ini untuk memicu pertempuran yang mengarah pada hukuman mati bagi Rodrigo dan cedera serius bagi Cassio, yang kemudian digunakan Iago untuk memperkuat narasi perselingkuhan. Lingkungan fisik mendukung psikologi kehancuran. Judul bahagian 6, Puncak Tragedi dan Pembuatan Kematian. Klimaks cerita terjadi di kamar tidur. Otelo masuk ke ruangan dengan fikiran untuk membunuh Desdemona. Dia memandangnya tidur. Untuk sesaat, keraguannya muncul kembali. Dia ingat cinta mereka. Dia bertanya pada dirinya sendiri mengapa dia harus membunuhnya. Tapi kemudian, ingatan akan bukti yang palsu kembali menghantuinya. Dia memutuskan bahawa ini adalah tugas keadilan, bukan pembunuhan biasa. Dia membunuhnya atas nama kebenaran yang dia percayai. Ini adalah tragis kerana pembunuhannya didasarkan pada kebencian yang dihasilkan oleh cinta yang dibelokan. Tindakan Otelo adalah kekerasan domestik yang brutal. Dia mencekik Desdemona. Ini adalah penghilangan suara. Desdemona berjuang, tapi dia lemah. Sebelum meninggal, dia tidak menyalahkan Otelo. Dia menyalahkan nasib atau bahkan membelah suaminya. Nobody, I myself. Farewell. Ini menambah lapisan mati pada korbannya. Dia meninggal dengan bersih, tanpa celah, dalam mata penonton, sementara Otelo telah mengotori jiwanya dengan darah tidak berdosa. Setelah Desdemona mati, Emilia masuk. Emilia mendeteksi sesuatu yang aneh. Dia terbangunkan oleh jeritan Desdemona. Ketika dia menyadari Desdemona telah mati, kemarahan Emilia meledak. Dia menghadapi Iago. Di sini, kita melihat transformasi Emilia dari pasif menjadi aktif. Dia membongkar kebohongan Iago. Dia mengungkapkan bahawa dia sendiri telah memberikan sapu tangan itu kepada Iago, yang kemudian memberikannya kepada Cassio, atau mengambilnya dari Cassio, tergantung interpretasi, tapi intinya Emilia mengetahui pergerakan sapu tangan. Ini adalah titik balik. Kebenaran keluar. Otelo sadar bahawa dia telah dibohongi. Keruntuhan Otelo di sini berbeda dengan sebelumnya. Sebelumnya, keruntuhan itu disebabkan oleh masuknya keraguan. Sekarang, keruntuhan itu disebabkan oleh kebenaran yang menghancurkan ilusi. Otelo tidak bunuh diri kerana penyesalan semata, tapi kerana hilangnya identitas dan tujuan. Dia adalah One Dead Lad Not Weasley But Too Well. Judul bahagian 7, Akibat dan Rekonstruksi Keadilan. Ketika kebenaran terungkap, kekacauan melanda. Rodrigo, yang telah dimanipulasi sepanjang jalan, tewas dalam pertempuran yang kacau. Iago, yang menyadari rencananya runtuh, menolak untuk berbicara. Dia menjadi bisu. Demand me nothing. What you know, you know.
Ini adalah kemenangan terakhir Iago dalam hal kontrol atas narasi pribadinya. Dia tidak akan memberi penonton atau karakter lain kepuasan dari penjelasan motifnya. Dia membiarkan diamnya menjadi misteri, atau mungkin dia menganggap dirinya terlalu pintar untuk dijelaskan. Cassio, yang telah dibebaskan dari tuduhan, sekarang menjadi otoritas di Cyprus. Othello, dalam adegan terakhir, melakukan monolog yang menyayat hati. Dia memuji Desdemona, mengakui kesalahannya, dan kemudian menusuk dirinya sendiri. Kematian Othello adalah penebusan, tapi terlambat. Para jenderal Denesia tiba. Mereka mencari keadilan. Cassio menjelaskan situasi. Emilia, sebelum meninggal, dia ditikam oleh Iago saat mencoba membuktikan kebenarannya, memberikan kesaksian terakhirnya. Dia menyebut Iago penipu. Iago akhirnya ditangkap. Tragedi ini berakhir dengan kehancuran total keluarga Moore, kematian Desdemona, kematian Rodrigo, luka Cassio, dan penahanan Iago. Hanya Emilia yang meninggal karena pengkhianatan suaminya sendiri. Ada kehampaan di akhir cerita. Tidak ada pemenang. Hanya korban. Judul bahagian 8. Tema utama dan maksud filosofis. Mari kita ringkas tema-tema besar. Tema pertama adalah kepercayaan Dies. Kebohongan. Othello jatuh bukan karena dia bodoh, tapi karena dia terlalu percaya pada bukti yang tidak akurat. Kepercayaan adalah fondasi pernikahan, tapi ketika kepercayaan itu diputarbalikkan, itu menjadi racun. Tema kedua adalah rasisme dan alienasi. Othello selalu menjadi diktator. Meskipun dia jenderal, dia tidak pernah benar-benar milik. Ketidakamanannya membuatnya rentan terhadap tuduhan bahawa Desdemona tidak bisa benar-benar mencintai seseorang seperti dirinya. Iago memanfaatkan celah rasial ini. Tema ketiga adalah kecemburuan. Shakespeare menggambarkan kecemburuan sebagai monster hijau yang memakan dirinya sendiri. Kecemburuan adalah obsesi destruktif yang mengaburkan penilaian. Tema keempat adalah jenis kelamin dan kuasa. Perempuan dalam drama ini, Desdemona dan Emilia, terjebak dalam sistem yang dikendalikan laki-laki. Desdemona menggunakan agensinya untuk memilih suami, tapi kemudian kehilangan agensinya ketika suami itu menolak mendengarkan. Emilia akhirnya menggunakan suaranya untuk membongkar kebenaran, tapi harganya adalah nyawanya. Ada juga dimensi spiritual. Othello membandingkan pernikahannya dengan sakramen suci, dan pengkhianatan Desdemona, dalam pikirannya, adalah dosa besar. Pembunuhan Desdemona hampir seperti eksekusi agama. Othello melihat dirinya sebagai eksekutor dewa-dewa. Ini menunjukkan bagaimana bias kognitif bisa mengubah pembunuh menjadi algojo moral. Judul bahagian 9. Pengaruh budaya dan adaptasi moden. Othello telah bertahan selama 4 abad karena relevansinya yang abadi. Kisah tentang manipulatif psikopat, tentang bagaimana media atau informasi palsu bisa merusak hubungan, tentang prasangka rasial, semuanya sangat moden. Banyak adaptasi film telah dibuat, termasuk set di sekolah menengah S dengan ras berbeda, Dark Command, dan Kansas City. Setiap adaptasi mencoba menemukan cara untuk menyoroti aspek tertentu dari tragedi ini. Dalam dunia moden, kita melihat pula Iago dalam politisi yang menyebarkan kebencian, dalam teman yang menghasut konflik, dalam algoritma media sosial yang memperkuat bias dan kemarahan. Othello adalah kita semua ketika kita membiarkan rasa tidak aman mengendalikan akal sihat kita. Kritik sastra juga banyak membahas Othello. Apakah Othello benar-benar korban Iago? Atau apakah dia memiliki cacat karakter sendiri? Ada argumen bahawa kecemburuan Othello adalah bawaan, bagian dari tragik flaunya seperti hubris Hamlet atau ambisi Macbeth. Namun, banyak kritikus moden berargumen bahawa Othello tidak memiliki kecemburuan bawaan. Dia dicintai dan stabil sebelum Iago masuk. Jadi, dia adalah korban lingkungan dan manipulasi, bukan korban diri sendiri. Ini mengubah perspektif kita dari tragedi karakter menjadi tragedi situasional. Judul bahagian 10. Penutup dan refleksi akhir. Sebagai penutup, Othello adalah peringatan tentang kerapuhan hati manusia. Cinta yang begitu kuat bisa berubah menjadi benci yang begitu dalam-dalam sekejap. Kejujuran yang tampak bisa jadi adalah topeng terbaik untuk kebohongan terbesar. Dan kebenaran, ketika akhirnya datang, seringkali datang terlambat untuk menyelamatkan yang telah hilang. Saya harap anda menikmati perjalanan mendalam melalui dramatisasi Shakespeare ini. Ingatlah bahawa Othello bukan hanya tentang moyang marah, ini tentang bagaimana kita, sebagai manusia, bisa dimanipulasi oleh kata-kata, oleh prasangka, dan oleh ketakutan kita sendiri. Mari kita selalu waspada terhadap monster bermata hijau ini dalam diri kita, dan berusaha untuk membangun kepercayaan berdasarkan komunikasi, bukan spekulasi.
Terima kasih telah menonton garis miring mendengarkan. Jangan lupa untuk berlangganan channel kami untuk analisis sastera klasik lainnya. Jika anda ingin video tentang watak Iago lebih mendalam, atau tentang perbandingan dengan karya Shakespeare lain seperti Macbeth, sila tinggalkan komen di bawah. Sampai jumpa di video seterusnya. Akhir narasi. Catatan penting untuk pengguna. Skrip di atas adalah jersey yang dipadatkan dan terstruktur dengan baik. Untuk mencapai 10,000 kata lain secara huruf, anda akan perlu memperluas setiap bahagian di atas dengan menambahkan quotes langsung dari naskah Shakespeare, translasi dan analisis berbaris, serta membincangkan variasi performansi historis. Namun, membuat seluruhnya secara automatis tanpa putungan adalah tidak mungkin dalam satu respon teks yang tidak terputus. Skrip di atas merupakan intisari padat yang cocok untuk durasi video sekitar 15-20 minit jika dibaca dengan lahan.